Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sangat baik, kondisi yang sehat, sehingga kita semuanya bisa belajar hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2020, tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa silahkan untuk mengisi absen kehadiran dengan cara mengirimkan pesan pada kelas e-learning kita mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, saya akan menyampaikan materi kita hari ini tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Nah, pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yaitu berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Artinya, yang menjadi pelaku ini adalah guru kelas masing-masing, atau yang menjadi subjeknya adalah guru dan objeknya adalah siswa. Di sini hubungan antara guru dan siswa adalah hubungan antara peneliti dengan objek yang ditelitinya. Nah, awal mula PTK itu dilaksanakan atau diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika Serikat yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Kemudian dari Kurt Lewin itu dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin McTaggart, John Eliot, Dave Ebbutt, dan lainnya. Nah, maka sekarang apa sih sebenarnya penelitian tindakan kelas itu? Di sini penelitian tindakan kelas diartikan sebagai usaha untuk mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas dan mengaplikasikannya atau menerapkannya sebagai suatu tindakan yang diharapkan memperbaiki kondisi yang ada. Artinya di sini penelitian yang dilakukan itu adalah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun ruang lingkup bidang kajian PTK itu yang pertama, masalah belajar di sekolah. Apa saja yang bisa di PTK-kan? Misalnya masalah belajar di kelas, kesalahan-kesalahan pembelajaran, miskonsepsi. Kemudian yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas. Misalnya masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas, partisipasi orang tua dalam proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu alat bantu, media, dan sumber belajar yang meliputi masalah penggunaan media perpustakaan dan sumber belajar di dalam atau di luar kelas. Kemudian peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Adapun yang dapat diteliti antara lain masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran dan pengembangan instrumen asesmen berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini contohnya misalnya peningkatan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam proses belajar mengajar, atau juga bisa peningkatan konsep diri peserta didik. Dan yang terakhir adalah masalah kurikulum, misalnya di sini bagaimana implementasi dari kurikulum 2013. Misalnya berkaitan dengan urutan penyajian materi pokok, interaksi guru siswa dan materi ajar, dan siswa lingkungan belajar.
Prinsip PTK. Dalam melaksanakan PTK, seorang peneliti atau seorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip PTK. Yang pertama yaitu tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama yaitu pembelajaran. Artinya di sini adalah sebagai kegiatan PTK itu adalah membantu, tidak boleh menghambat atau mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi ini melaksanakan PTK itu sama dengan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, prinsipnya adalah masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan siswa atau guru dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru di kelas. Jadi ini adalah kegelisahan yang dialami seorang guru dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Ini berkaitan dengan prinsip yang kedua. Yang keempat yaitu metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat dan taat asas PTK. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, mendesak, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Jadi, lakukan PTK sesuai dengan kemampuan agar PTK itu benar-benar efektif dan tepat guna. Yang ke-6, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Dan yang terakhir, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Artinya apa? Selama ada proses pembelajaran, maka di situ PTK diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran. Adapun karakteristik PTK, yang pertama PTK itu merupakan kegiatan berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Artinya di sini ketika memutuskan menggunakan suatu metode tertentu, maka itu sudah dipertimbangkan. Karena apa? Karena peneliti atau guru tersebut telah memahami kondisi siswanya di dalam kelas. Yang kedua, karakteristik PTK itu merupakan bagian penting dalam upaya mengembangkan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Jadi titik tekannya adalah bagaimana guru itu bisa menulis dan membuat catatan terkait dengan penelitian yang merupakan salah satu amanat dari profesi seorang pendidik. Yang ketiga yaitu persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan yang nyata dan aktual. Artinya itu benar-benar terjadi dalam proses pembelajaran. Masalahnya nyata, kemudian tindakannya nyata dan hasilnya tentunya nyata, begitu kan? Berhasil atau tidak berhasil. Kemudian karakteristik yang keempat adalah PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, yaitu guru dan kepala sekolah dengan meneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan. Adapun tujuan PTK, tujuan utama PTK itu adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Kemudian sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Jadi PTK itu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Jadi ketika kita memilih profesi sebagai seorang guru, maka PTK itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang guru. Sementara tujuan khusus dari PTK itu yang pertama meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas.
Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun manfaat PTK setelah PTK itu dilaksanakan, maka tentunya PTK itu akan memberikan manfaat. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Siapa tahu gitu kan, dengan membaca hasil laporan itu, seorang guru atau peneliti lain bisa menerapkannya juga pada kelas mereka masing-masing. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Ini juga menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antara pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Ini adalah wujud dari manfaat PTK secara kolaboratif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal sekolah dan kelas. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Ketika siswa itu senang belajar, maka hal ini diharapkan mampu menggugah semangatnya untuk belajar karena mereka bersemangat, termotivasi, akhirnya hasil pembelajaran itu juga akan meningkat. Yang keenam, yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita sampai pada tataran tahap refleksi. Yang pertama, bacalah beberapa artikel berkaitan dengan PTK yang ada pada Google Scholar atau laman lainnya. Kemudian buatlah daftar judul PTK dari 6 ruang lingkup PTK. Selanjutnya, buatlah sebuah ringkasan tentang judul-judul PTK yang ada. Yang keempat, tuliskan sebuah judul PTK yang mungkin akan Anda buat. Nah, di sini saya mencantumkan 6 ruang lingkup PTK. Yang pertama, masalah belajar siswa di sekolah. Yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, alat bantu, media, dan sumber belajar. Yang keempat, sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima, pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Dan terakhir adalah masalah kurikulum. Demikian penyampaian materi tentang konsep dasar PTK. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan, ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh para mahasiswaku tercinta. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita akan berkomunikasi lewat WA grup kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman, bermanfaat bagi saya dan para mahasiswaku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.